Halo Tribuners, kembali bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik mengurai benang kusut Tanah Kalasei. Dan seperti kita ketahui bersama, beberapa hari ini persoalan ini sebenarnya persoalan klasik ya, persoalan yang sudah lama dan kembali menyeruak ya menjadi perbincangan. Dan tentu ini menarik karena kita sudah mengundang ya Bapak Steve Keppel, STM MSI, yang merupakan sekretaris Provinsi Sulawesi Utara ya. Untuk menginformasi, meluruskan berita, mungkin ada informasi apabila ada yang keliru atau salah ya, sehingga para tribuners atau para masyarakat boleh mendapatkan satu pemahaman yang terkait dengan persoalan tanah di Kalasei ya. Dan Pak Steve, tentu kita akan mulai ya, menyingkat waktu. Para tribuners, saya akan langsung mengajak atau saya berkenalan dulu sedikit, Pak Steve, selain Sekprov apa, tidak ada apa-apa di sini, boleh. Oh iya. Silakan. Terima kasih. Jabatan sekarang saya itu Sekretaris Daerah Provinsi dan sebelumnya Kepala Dinas Perumahan Permukiman. Dan selamat jumpa dengan para pemerhati, pemirsa ataupun mereka yang berkesempatan menyaksikan langsung acara ini. Saya kira itu. Terima kasih. Dan Tribuners, tentu menyingkat waktu, saya akan langsung berbincang-bincang dengan Pak Sekprov, Pak Steve Keppel terkait dengan topik yaitu mengurai benang kusut tanah di Kalasei. Pak Sekprov, seperti diketahui tentu di tanah Kalasei ini yang merupakan milik Pemprov ya, tapi mungkin ada sekian lama mungkin dipakai ya oleh sekelompok orang, sekelompok masyarakat, dan sempat menjadi polemik ya, dan itu mungkin yang saya ingin tanyakan Pak Sekprov, gimana sebenarnya ya persoalan tanah Kalasei ini, apakah sudah selesai atau memang ada hal-hal teknis lagi di lapangan yang memang perlu dikomunikasikan dengan masyarakat atau perlu diselesaikan, gimana? Bahwa tanah di Kalasei itu adalah legalitasnya milik pemerintah provinsi sebagaimana sertifikat hak pakai. Kalau ada yang mau di ini tidak apa-apa Ada. Ya, ditunjukkan ke kamera, tidak apa-apa. Sertifikat hak pakai nomor ini cuma narasi, tapi Ya. sertifikat hak pakai nomor tahun 19 sorry. Tidak apa-apa. Nomor 13 Kalasei tahun 2019 dengan luasan kurang lebih 225 hektar. Artinya pemanfaatan 225 hektar ini macam-macam. Paling tidak sudah ada beberapa kali hibah, baik ke masyarakat maupun ke instansi vertikal yang ada di pemerintah provinsi, termasuk pembangunan jalan di Ring 3. Artinya pemakaian tanah pemerintah ini bisa dilakukan oleh masyarakat sebelum pemerintah belum memanfaatkan itu untuk kepentingan lain. Apabila akan dimanfaatkan oleh pemerintah dengan berat hati, tentunya warga masyarakat harus memahami ini. Apalagi akan digunakan untuk fasilitas umum, katakan jalan. Dan dalam rangka pemanfaatan untuk fasilitas umum ini, ada kompensasi biaya ganti rugi, apakah itu tanam tumbuh termasuk bangunan yang ada di dalamnya. Perlu diketahui bahwa Ganti rugi atau ganti untung? Ya, istilah ini sih masih ganti rugi, tapi sesungguhnya itu ganti untung. Ganti untung. Sebab di situ paling tidak ada parameter-parameter yang jarang mungkin halayak tahu, bahwa di situ diperhitungkan pula waktu tunggu dari pemilik, dari penggarap. Katakan kalau tanah garapan itu tanaman yang dia garap itu dimusnahkan sekarang atau diambil alih oleh pemerintah. Ada waktu kurang lebih 6 bulan yang diperhitungkan oleh appraisal untuk dia bercocok tanam lagi. Jadi ada selisih. Ada kompensasi terhadap sisi waktu untuk itu. Nah, ini jarang masyarakat tahu. Tapi parameter itu diperhitungkan.
oleh appraisal. Dan jadi yang menaksir itu bukan semata-mata oleh pemerintah, oleh BPN, oleh siapa aja. Itu independen. Dan dia independen. Ada legalitas dari Kementerian Taksasi Keuangan. kok itu kan? Taksasi itu dari pihak independen. Bahwa ini nilainya sekian, ya kan? Ya. Ya. Jadi sesungguhnya bukan asal-asal Pemprov yang ini tanah isi begini kong sekian DP ini atau kenapa terima jo ini. Jadi sesungguhnya kalaupun ada friksi, ini mohon maaf, kalaupun ada benturan, ada gesekan, ada friksi antara pemerintah dengan masyarakat penggarap di sana. Karena ini cuma urusan teknis di lapangan. Tapi kompensasi untuk itu kami siapkan. Contohnya Ring Road 3 sekarang sudah terbangun. Yang lewat sampai yang Tanah Kalasi malah sudah terlewati. Kan pembangunan rumah sakit jiwa sekarang sudah beroperasi di sana. Nah itu tanah pemerintah yang penggarapan sebelumnya oleh warga masyarakat di sana. Pak Sekprov, ini mungkin supaya para tribuners atau pemirsa ini mengetahui apa sih yang dibicarakan, karena mungkin yang nonton ini tidak semua mengerti ya ini dari awal. Jadi kan tadi sudah dibacakan ada 225 hektar lahan di Kalase ya, lahan milik Pemprov, milik pemerintah. Kemudian ada saya pernah baca-baca sedikit, sudah ada yang dihibahkan ke beberapa pihak ya, ke berapa pihak dan ada 20 hektar atau kalau tidak salah yang itu rencananya akan dibangun politeknik pariwisata dan mungkin itu yang masalah yang orang bicarakan ini dia karena kan tidak semua atau gimana, sehingga dapat tahu dari 200 ini yang orang udah bicara apa saya Prof mau jelaskan yang memang ada masalah tinggal sekian. Nah gimana, jadi saya katakan di sini paling tidak ada 13 kali hibah tanah yang dilakukan pemerintah provinsi ke pemerintah vertikal maupun ke pemerintah desa yang notabene adalah warga masyarakat sesungguhnya. Pertama kali hibah itu dilakukan pada tahun 1988 sebesar 11 hektar ke masyarakat atau ke pemerintah desa, yang notabene penerimanya adalah warga masyarakat. Pemerintah desa. Artinya pemerintah desa ini dia menginventarisir warga desa pemukim di situ yang sesungguhnya sapa-sapa. Begitupun berlanjut tahun 2022 kemarin tanggal 19 Desember itu diserahkan 21,9 hektar bagi pemerintah desa yang notabene penerimanya adalah warga masyarakat. Langsung dengan sertifikat. Dengan sertifikat langsung. Pemisahan dari. Iya, pemisahan dari lahan milik pemerintah provinsi. Nah itu janji pemerintah bagaimana kita memberi bidang tanah ke warga masyarakat yang belum memiliki. Warga pemukim pendahulu di sana. Dan tetap. Artinya sudah ada empati ya, ada yang diberikan oleh pemerintah dari sekian ratus hektar ini 200 lebih ke beberapa pihak yang membutuhkan ke pemerintah desa. Kemudian Pak yang jadi soal kenapa masih ada lagi orang kan kasarnya berpikir kenapa masih ada lagi persoalan ini ya, masih ada makanya teknis di lapangan kan akan berbeda dengan fakta-fakta yang kami sampaikan. Benturan-benturan ini yang pasti kami tetap menjaga komunikasi, menjaga saling pengertian bahwa bagaimanapun tanah milik pemerintah ini adalah aset negara yang oleh pemeriksa itu wajib untuk diamankan. Di satu pihak kami berempati terhadap masyarakat, tapi di pihak lain kami juga dituntut tanggung jawabnya untuk memelihara, menjaga aset dari pemerintah itu sendiri. Sebab keberadaan penyerahan hibah ini juga tidak sewenang-wenang. Ini butuh kecermatan, karena di situ ada keterlibatan dari BPN itu sendiri, termasuk inspektorat.
memverifikasi keberadaan tanah, keabsahan tanah. Bukan keabsahan penerima. Oh iya. Sekarang apakah memang petani penggarap petani yang sudah penggarap lama, yang sudah lama bermukim di situ, atau orang komuter yang bolak-balik di situ memanfaatkan itu. Artinya native people lah. Iya. Itu yang paling penting. Dan itu sudah dilakukan. Oleh Badan Pertanahan dan Inspektorat dan pemerintah provinsi. Jadi menugaskan inspektorat untuk memverifikasi, meneliti keabsahan warga masyarakat, termasuk keabsahan bidang tanah, legalitasnya, dan kemudian diserahkan. Jadi tidak semata-mata bahwa ini sekedar diserahkan. Ada verifikasi sebelumnya. Karena kami, itu yang saya bilang tadi, asas legalitas itu harus dijaga, dituntut pertanggungjawaban pemerintah provinsi oleh pemeriksa keuangan. Karena begitu kami serahkan tanpa ada verifikasi seperti ini, bisa dipersalahkan juga kita yang menyerahkan. Artinya ada aturan-aturan ya kan yang membatasi itu. Ya. Ya, seperti itu. Tapi saya mendapat informasi bahwa ada SK 2 Gubernur tahun 2021 yang memberikan kesempatan untuk, atau gimana? SK Gubernur tahun 2021 penyerahan hibah sama seperti dengan instansi vertikal lainnya. Di sini paling tidak ada beberapa. Pertama, saya bacakan di sini. Boleh, silakan. Mulai dari markas Brimob. Markas Brimob itu diserahkan tahun 2012. Tahun 2012 sebesar 20 hektar, 200.000 meter persegi. Kemudian ada juga untuk kepentingan sosial, itu untuk pembangunan rumah ibadah. Di sini ada Gereja Gemim Bait El, kemudian ada BTP Pertanian, instansi vertikal juga, 3,5 hektar tahun 2013. Kemudian ada Bakamlah, Badan Keamanan Laut, Zona Maritim Tengah, sebesar 7 hektar. Ada untuk Gereja Gemim. Itu penggunaan untuk hak guna pakai ya? Atau? Hak guna pakai. Ini sertifikat hak guna pakai. Jadi terakhir, atau salah satunya adalah Politeknik Pariwisata, sebesar 20 hektar. Kenapa ini sedikit polemik? Karena waktu mungkin masalah komunikasi aja dengan warga masyarakat. Makanya kami berkeinginan untuk dengan kementerian terkait untuk membahas lebih detail lagi dengan warga masyarakat yang terdampak, yang terkena terhadap tanah garapan yang mereka usahakan. Artinya tanam tumbuh yang berada di situ untuk dihitung, diinventarisir lagi, dan dikompensasi sebagaimana peraturan yang ada. Tak kira itu yang paling penting. Artinya gini Pak Sekprov, bahwa sesungguhnya misalnya yang 20 hektar ini berarti yang petani penggarap itu, dan apa yang dia tanam dan yang lain-lainnya sebenarnya sudah ada di Pemprov ya. Sudah ada beberapa orang dari tentunya itu juga didata oleh pihak yang akan melakukan konstruksi di sana. Iya. Saya pikir itu. Paling tidak kan mungkin ya di pertanahan atau di inspektorat kan sudah ada misalnya, sehingga artinya mengurangi gesekan. Artinya mengurangi gesekan maksudnya. Nanti kita kumpulkan datanya. Kalau dari pemerintah provinsi pasti kita siapkan data-datanya. Sehingga kan ketahuan Pak, yang misalnya yang berkuar-kuar petani, saya petani penggarap. Kita tinggal lihat listnya kan. Kamu itu dari pernyataan dari hukum tua di sana juga penting, karena di sana dia mendata keabsahan dari warga penggarap. Petani penggarap ya. Petani penggarap. Sekarang juga lagi diusahakan untuk rencana pembangunan AMN, Asrama Mahasiswa Nasional Nusantara. Di sekitar situ juga. Di sekitar situ juga, sebelahan dengan Brimob. Pak bayangkan sekarang dalam tahapan inventarisasi dan identifikasi tanam tumbuh termasuk bangunan yang ada di sana. Diusahakan mungkin bulan depan akan ada pembayaran juga, akan ada dikompensasi seperti itu. Saya pikir itu.
Ya, ya. Ini kemarin ya di podcast kemarin memang ada warga-warga. Jadi saya lihat di tataran lapangan di masyarakat memang mungkin sudah banyak cerita-cerita yang menambah kompleks persoalan di Tanah Kalase ini. Misalnya katanya ada aparat desa ya, aparat desa atau apa yang ada kasus tuh, pemerintah ada kasus berapa kapleng mungkin, sehingga menimbulkan kecemburuan kepala lingkungan. Sangat mungkin ya. native people ini jadi pamong desa, aparat desa. Ya wajar lah dia menerima hibah dari bidang tanah. Sangat mungkin kan itu. Ya. Kalau dia native people yang menerima bagian bidang tanah itu kan haknya dia. Kebetulan dia jadi pamong desa. Tapi kalau dia tidak jadi pamong desa, apa yang boleh terima? Kan begitu. Iya. Dan kan dia sesuai ketentuan. Sesuai ketentuan. Artinya petani penggarap. Dia tetap mengusahakan lahan perkebunan yang ada di situ. Jadi Pak begini, sekarang yang sudah terbangun itu hampir 3 kilo ring road. Iya. Tidak ada friksi di sana. Model infrastrukturnya aja yang berbeda. Ya. Pak bayangkan. Sekarang tiba-tiba orang angkat sesuatu yang baru kan jadi konsumsi polemik yang berbeda. Padahal substansinya sama. Pak pikir. Ya. Nah sekarang mungkin bulan depan sudah akan dimulai proyek pembangunan asrama mahasiswa Nusantara. Luas lahan sekitar 5 hektar. Akan dibangun mungkin sekitar 4 tower, 3 atau 4 tower sana. Akan menampung mahasiswa dari seluruh Indonesia yang akan kuliah di Kota Manado. Nah ini kan harus didukung. Didukung. Sama seperti Politeknik. Ya. Politeknik Pariwisata. Protekpar. Sama sih sebenarnya. Substansinya kan sama. Ya. Orang bangun jalan juga sama. Dia butuh lahan pada akhirnya. Nah, yang seperti ini kita harapkan sangat mungkin perbedaan pendapat menimbulkan friksi. Perbedaan pemahaman menimbulkan benturan di lapangan pada saat eksekusi. Ya, mudah-mudahan bulan depan sudah running lah untuk asrama mahasiswa. Mudah-mudahan. Kami berharap. Ya. Pak Sekprov, ini kan secara legal standing ya, secara hukum tentu sudah diyakini bahwa ini secara sah, secara kepastian hukum tentu milik Pemprov. Nggak ada yang bisa sangkal ini. Tapi sebagai pemerintah tentu bahwa ini ada ekses di lapangan, kemudian ini melibatkan masyarakat kecil, katakanlah begitu sehingga tentu ini mungkin apa yang akan dilakukan sehingga meminimalisir ini, kemudian tentu memberikan kenyamanan ke semua pihak. Walaupun kan memang pengalaman dalam rangka pemanfaatan lahan-lahan yang sedang digarap oleh warga masyarakat paling penting itu komunikasi, Pak. Ya, komunikasi, keterbukaan. Ada sosialisasi awal, kemudian keterbukaan. Keterbukaan artinya diumumkan secara resmi dan luas. Ya. Rasanya artinya dengan cara yang seperti ini tidak ada itikat lain yang ingin kita laksanakan semata-mata hanya fokus untuk penyelesaian itu, kompensasi itu. Saya pikir itu yang paling penting. Jadi ada komunikasi antara masing-masing warga penggarap dan ada keterbukaan terhadap mereka. Dan itu sudah dilakukan artinya ya, berarti artinya begini, komunikasi itu. Pak lihat sendiri ring road aja sudah jalan, running. Sekarang mau masuki kilometer 3 STA ketiga dari bawah dari Kalase. Artinya ke depan dan jalan sudah terbangun, rumah sakit sudah beroperasi. Artinya apa? Iya Pak. Artinya melihat saya sebenarnya sudah tidak ada persoalan sebenarnya ya. Asrama Brimob sudah berapa tahun? Sudah 10 tahun beroperasi. Asrama markas besar Brimob. Kan 2012 penyerahan hibah ke mereka. Dan rumah sakit
rumah sakit jiwa ya. sudah 2 tahun beroperasi. Iya. Jalan 2020 2021 sudah. Ya. Tahun ini kan sudah buka. Sekarang orang ke rumah sakit tidak perlu lagi lewat jalan lama, jalan lewat jalur kecil, sudah dari ring road. Sudah lebih gampang. Artinya pemahaman pemerintah bahwa sesungguhnya cuma urusan komunikasi aja yang mungkin ada yang slip tongue, ada yang miss, sehingga terjadi friksi, terjadi benturan selama pembangunan proyek Park. Ya, seperti itu. Iya Pak, karena kan Pak baru dengar mungkin apa mau asrama mahasiswa Nusantara, baru dengar mungkin. Iya. Tapi ini ongoing. Jalan terus ya. Jalan terus. Kok ini nggak pernah? Ya, ini kan fasilitas pemerintah semua. Justru itu kan mungkin ya di bincang-bincang ini banyak para tribuners yang belum mengetahui, artinya atau cuma ada dengar sepanggal-sepanggal. Sepanggal-sepanggal ini kan langsung Prof ya, para tribuners yang menginformasikan bahwa di lahan di Kalase di 200 sekian hektar ya, sebagian besar sudah dihibahkan ke berbagai pihak ya, termasuk ke pemerintah juga, sudah di instansi antar instansi sama pemerintah, sama instansi dan itu digunakan untuk kepentingan masyarakat juga karena ada rumah sakit jiwa dari Bethesda Jalan Bethesda itu kok kasih pindah ke sana, kemudian jalan rumah sakit jangan dilihat itu rumah sakit jiwanya. IGD itu mampu untuk mengobati pasien umum. IGD seluruh rumah sakit kan, terlepas dia rumah sakit spesifik apa, IGD-nya wajib menerima pasien umum, wajib loh. Jadi dia termasuk masyarakat di Kalase juga dia. Kalau sakit boleh ke sana. Boleh ke situ, bukan cuma karena sakit jiwa. Cuma tuh lain semua takut tuh pergi di situ ada sakit jiwa dia. Sampai kok dia pergi di sakit umum silakan. Sakit umum silakan. Jadi dia pengobatannya cuma sampai IGD. Kalau rawat inap tentu ke rumah sakit umum biasa. Yang seperti itu. Jadi jangan dikira bahwa rumah sakit ini semata-mata cuma for orang gila. Ya, enggak lah. Ada untuk umum juga ya. Jadi fungsi sosialnya itu untuk umum. Ya. Jadi Tribuners di areal tanah di Kalase ini yang merupakan milik Pemprov. Kemudian ada riak-riak, tapi sebenarnya tadi sudah dijelaskan sekali lagi bahwa banyak fasilitas umum yang akan dibangun, dan yang terakhir yang akan dibangun itu adalah Politeknik Pariwisata, yang tentunya pariwisata kan? Bukan. Asrama Mahasiswa Nusantara. Asrama Mahasiswa Nusantara. Ya. Gambarnya sudah ada yang sudah saya lihat. Ya, tentunya itu untuk kepentingan juga mahasiswa ya. Masyarakat umum. Masyarakat umum yang masyarakat umum. Jadi kalau dia mahasiswa yang berjauh misalnya dari luar daerah, luar dari provinsi. Dia bingung mau cari tempat kos. Bisa nginap di situ. Ambil kamar di situ. Jadi berapa banyak itu Pak rencana? Itu belum ada informasi berapa kamar. Tapi mahasiswa dari seluruh Indonesia yang ingin bersekolah di Manado ya bisa memanfaatkan ini. Makanya DP nama asrama mahasiswa Nusantara. Jadi mahasiswa dari kampung juga mungkin ya, dari mana-mana kemudian datang di sini kesulitan tanpa kos, ya silakan nginap situ dengan biaya yang murah. Biaya yang standar Saya siapkan semua. Iya. Itu justru itu dalam rangka melepas sekat-sekat kesukuan yang ada di Nusantara. Jadi terbuka untuk siapa saja, orang luar. Jadi silakan. Dari kalau Papua, namanya dia mahasiswa, Jawa, kemudian datang dia sini, namanya mahasiswa, datang sini. Iya. Yang penting mahasiswa, bukan mahasiswa. kerja. Iya, bukannya. Kalau dia iya, begitu ketentuan yang kami rapatkan seperti itu. Karena kalau dia ada kerja, artinya ada doi gaji tuh. Kurang tahu nanti pengelola yang urus yang inilah, yang syaratkan itu.
Tapi sebenarnya cuma salah satu bagian yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Poltekpar itu. Soal ada benturan, gesekan itu sekali lagi mungkin masalah teknis di lapangan. Mudah-mudahan ini secepatnya terselesaikan. Kami coba koordinasikan selalu antara pihak pengelola, pihak yang bertanggung jawab dengan warga masyarakat ini supaya melakukan pertemuan-pertemuan intensif. Dokumentasi dari perihal properti yang ada di bidang tanah tersebut untuk diinventarisir secara baik dan benar supaya jangan ada lagi polemik. Saya kurang tahu ini polemik ini diangkat dalam rangka apa, tapi pemahaman saya seperti itu. Poltekpar itu cuma salah satu bagian fasilitas pemerintah yang dibangun di areal situ. Mudah-mudahan berikut-berikut masih banyak hal lain lagi yang akan kita usahakan di situ. Ya namanya tanah Pemprov. Silakan warga masyarakat mengusahakan menggarap itu, tapi mohon kalau ini akan digunakan kembali oleh pemerintah untuk merelakan, pasti ada kompensasi untuk tanam tumbuh yang mereka usahakan di situ. Ya. Artinya Pak Sekprov ya bahwa ini sebenarnya sudah berjalan ya, artinya tempat ini sudah dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Tapi memang ya diakui Pak Sekprov ada riak-riak di lapangan ya, riak-riak di lapangan, dan bahkan saya mendapat informasi mereka ada pengacaranya ya, pengacaranya. Dan saya kira kalau memang benar ada Pak Santrawan Paparang, kan kalau dia misalnya petani penggarap misalnya ada katakanlah 20 Pak atau 25 orang, berarti ada 20-25 pemikiran yang berbeda-beda ya, sehingga mungkin ya saya kira bisa diselesaikan dengan ini ya, sehingga kalau 25 pemikiran kalau boleh sehingga boleh selesai, saya kira kan di situ sebenarnya, karena Pak yang untuk jalan aja itu puluhan, hampir ratusan tuh warga penggarap boleh kelar, boleh selesai. Mestinya kalau pemahaman saya komunikasi yang intens dan tentu saja keterbukaan dalam kaitan umumkan seluas-luasnya. Ya. Biar warga dari pihak yang sedang ini ya, dari pihak yang akan memanfaatkan lahan pemerintah itu. Tentunya pemerintah dengan pemerintah dalam hal ini kan. Kalau bikin fasilitas umum ya pemerintah juga yang bangun. Iya. Nah, pemerintah yang akan memanfaatkan itu ya dia umumkan secara luas. Jadi biasanya yang saya lakukan waktu pembangunan ring road itu diumumkan di koran supaya betul-betul warga masyarakat terinformasi. Sehingga paling tidak begini Pak, saya kenapa ini diinformasi? Paling tidak sesama mereka ada saling koreksi. Iya. Bukan semata-mata kami terbuka terhadap mereka, bukan. Tapi sesama warga penggarap saling koreksi. Iya. Oh, punya ada begini ini. Iya. Itu bahasa. Karena punya ada cuma 25, siapa pun dari ada koreksi 30 atau tak putar. Mestinya kita atau warga penggarap misalnya mestinya ada 5 orang. Itu satunya enggak, cuma apa ini? Pernah juga yang begitu. Nah, kita kalau diumumkan begitu, ada yang selesaikan dulu sendiri sampai masalah kan? Ada yang koreksi. Ya kita sama-sama benahi, kita sama-sama koreksi dengan melibatkan pemerintah setempat, aparat setempat. Itu yang dilakukan di terdahulu ya. Ini yang kami lakukan. Ini supaya mengurangi terjadi. Biasa orang emosi kan biasa, Pak. Apalagi semua dekat pemilu ya mungkin. Itu nuansa politik memang nuansa ini makin menguat. Padahal tanah tidak ada warna, Kang. Tidak ada warna, kuning, heran jadi makin kuat. Nah, orang mau ini warga masyarakat juga paham bahwa dalam kesempatan untuk membangun fasilitas pemerintah, fasilitas umum, apalagi dari pemerintah pusat, ini terbilang jarang, langka, terbilang selektif. Betul. Selektif.
tidak banyak provinsi yang akan membangun asrama mahasiswa Nusantara. Paling tidak di Indonesia Timur ini cuma ada Makassar dan Manado. Dengan catatan ya kita adalah dari pemerintah. Ya. Kemudian kesempatan langka juga bagi untuk membangun politeknik pariwisata yang terpilih Manado. Nah, ditentukan Pak lahan. Ini ditentukan sekian hektar atau gimana? Ya, dalam rangka pembangunan ini lahan yang mereka perlukan ya 20 hektar 20 ya kita hektar. siapkan. Maksudnya begini, kesempatan untuk memperoleh politeknik pariwisata dalam skala nasional itu tidak banyak provinsi yang menerima itu. Paling tidak mungkin cuma ada Bali dan Sulut. Artinya kesempatan ini kita coba manfaatkan betul. Toh juga ini bukan buat saya untuk kuliah di situ. Bukan juga buat tapi kan untuk anak cucu pada ini. Ya. Artinya panjang ini. Fungsi ini bukan cuma berpikir untuk fasilitas sekarang. umum bukan cuma untuk hari ini. Orang apalagi pendidikan. Itu kan investasi jangka panjang. Nggak ada pendidikan tiba-tiba instan sudah jadi jenius, sudah jadi apalah. Betul. Nggak ada. Itu mungkin Pak yang kemarin ada di podcast begini ada usulan juga dari Pak Roni Sompi, Pak Jenderal, Pak Irjen Purnawiran Roni Sompi bahwa apakah untuk pembangunan politeknik pariwisata ini memang sudah dikaji paling tepat di situ. Nggak bisa dipindahkan di lain kalau memang misalnya itu sudah ditempati oleh masyarakat. Begini. Ya. Kita boleh mengusahakan adanya lahan untuk Poltekpar ini, tapi mesti bayar. Beli lagi lahannya. Berapa uang yang harus kita bayarkan cuma untuk lahan? Artinya kalau orang ada lahan, siapa mau pakai itu lahan yang... Kalau ada oto, ngapain mau beli oto baru? Kan begitu. Mungkin cuma mau servis nih oto. Betul. Beda tuh servis deh kan, mau beli baru. Iya kan begitu. Iya. Jadi penghematan anggaran, efektivitas ya. Sekarang ini untuk dimanfaatkan for apa? Pada akhirnya kan begitu pertanyaannya. Atau juga ini fasilitas pemerintah dengan pemerintah dihibahkan ke pemerintah pusat. Ya Popoji kiri, Popoji kanan, pemerintah. Iya. Dan juga kalau mau bilang mau kasih ke masyarakat di awal Pak Sekprov so bilang tadi bahwa ada banyak yang dah kasih terakhir tahun 2022 kemarin. Inisiasi pemerintah, pemerintah daerah memahami, memaklumi betul-betul kebutuhan masyarakat. Apa kebutuhan masyarakat di situ. Makanya dihibahkanlah itu ke pemerintah desa. Betul. Notabene pemerintah desa ini ke warga masyarakat di desa. Itu kan DP inti. Itu jangan dibaca semata-mata bagi-bagi nih sertifikat. Cuma lah. Ini bagaimana pemerintah daerah itu betul-betul memahami kebutuhan warga masyarakat yang tidak ada status di situ, hak kepemilikan. Yang betul-betul membutuhkan. Dan mereka native people. Ya. Maka itu diverifikasi satu demi satu. Keabsahan warga masyarakat situ. Kalau dia cuma udah balik-balik, baru datang tinggal 2 tahun lalu setelah dia situ. Atau kan banyak ini kan ya tidak berprasangka buruk, tapi kan memang betul pemerintah lewat instansi terkait harus verifikasi. Harus verifikasi. Makanya kita libatkan inspektorat di dalam memverifikasi keberadaan penduduk dimaksud. Sangat mungkin juga begini. Bisa jadi nih orang tua dan anak sudah beda paham kan. Dong pikir orang lain padahal satu keluarga itu. Kan sangat mungkin yang begitu-begitu. Makanya itu yang kita hindari. Kayak apa dia cuma anak dia orang tua sudah dapat 2 tanpa. Betul. Apalagi dia belum kawin. Kage dah kasih dia dah garap 20 tahun lalu baru dia sendiri. Sekarang ada di DP anak kan. Itu itulah. Ini juga diverifikasi, dicek lagi. Karena yang dapat kan itu lalu cuma DP orang tua, ada di DP anak.
Cuma waktu itu DP anak masih kecil, berarti masih terikat di situ. Kalau Iya. sekarang, Artinya betul-betul ini mendapatkan hasil yang akurat. ya, Karena akurasi data ini, ketidakakurasian data itu menimbulkan pretensi. Apalagi a priori, apalagi saling curiga, itu kan bahaya. Nah ini kita usahakan jangan pernah terjadi pada saat kita menghibahkan ini. Seperti itu. ya. Sehingga juga dari kementerian, dalam hal ini pemerintah pusat yang akan membangun, belum tahu so aman kan, belum tahu ya tidak ada persoalan. Kan sekapala orang kalau misalnya tahu-tahu bangun, ya kayak apa ini ada gangguan-gangguan. Ya. Mungkin hal-hal kejadian-kejadian itu ya itu lagi sekali lagi karena kekurangan komunikasi, tidak ada tindakan preventif sebelumnya mungkin sehingga terjadi benturan. Tapi intinya tidak ada niatan pemerintah untuk menyengsarakan apalagi menyusahkan warga masyarakat. Tidak ada. Kalau dia mau menyengsarakan, ngapain kita hibah-hibahkan ke warga masyarakat? Tuh juga mereka tidak punya alas hak untuk tempat tinggal. Tempat tinggal. For apa? Mending kita sikat aja main masuk aja kan begitu. Iya. Tuh juga ini milik pemerintah, tapi kan nggak pernah berpikir seperti itu. Apa yang sudah jadi pemukiman, nah kita serahkan aja dalam bentuk sertifikat yang sudah dipisahkan dan menjadi sertifikat milik pribadi. Supaya jelas, ada Supaya kepastian jelas, hukum. kepastian hukum. Ya. Jadi tidak ada niatan pemerintah untuk apalagi berpolemik terhadap sesuatu ini. Tidak ada niatan. Kita coba untuk segera benahi segala sesuatu yang ada di sana. Mudah-mudahan ini tetap berjalan. Ya. Jadi poinnya para tribuners bahwa ini hanya persoalan komunikasi ya. Persoalan komunikasi, berarti lebih banyak datang di sini salah satunya. Lebih banyak datang di podcast di sini Pak ada berapa platform ya, ada media cetak masih ada media online-nya, kemudian ada podcast seperti ini dan siap memanfaatkan tentu untuk sarana sosialisasi kan, membantu pemerintah saya kira. Tadi Pak Wagub baru buka kerjasama Google dengan SMA. Oh iya. Artinya platform yang akan digunakan dengan kurikulum Merdeka ini sudah terakomodir dalam operating sistemnya Google. Jadi murid sekolah ini tidak lagi diharapkan. Ini kan karena dunia berkembang begini. Disrupsi kehidupan warga masyarakat kan sudah berubah. Makanya era digital ini betul-betul siap dihadapi oleh generasi muda kita. Nah, bayangkan kalau kita berhadapan dengan era digitalisasi, sementara masih berkutat dengan urusan komunikasi. Berarti ke belakang sekali ini dia. Bukan ke belakang, tapi primitif. Artinya, sorry, bukan betul, ya. Kita tidak ada niatan untuk betul. ini. Enggak. Artinya sekarang ya banyak hal memang yang tanpa kita sadari atau kadang kita abai bahwa sebenarnya ini cuma soal-soal bagaimana komunikasi, bagaimana mensosialisasikan ya Pak, mensosialisasikan setiap program ya, setiap program. Karena mungkin kali masyarakat cuma dapat tahu sepanggal, kemudian ada ini karena di saat sekarang juga di informasi kadang missing, ada hoax, ada ini, nggak tahu mana tuh betul mana tuh kan. Iya, yang Pak bilang tadi kurang informasi makanya keluar spekulasi. Iya spekulatif kan, spekulatif. Oh mungkin jadi begini, padahal kan tidak seperti itu. Iya. Yang pasti tidak ada niatan pemerintah menyusahkan, menyengsarakan apalagi. Niat baik pemerintah itu sudah menghibahkan. Nggak ada sepeser pun uang dari warga yang diminta ya. Nggak ada. Dalam rangka pemisahan sertifikat aja nggak ada. Di ini ya Prona itu pokoknya disubsidi oleh pemerintah kalau memang ada anggaran untuk itu. Ya.
Tapi memang tidak juga semua tuh lahan kasih ke masyarakat karena pemerintah yang butuh. Pemerintah yang butuh itu kan yang persoalan kan. Dia persoalan kan itu. Iya. Tidak semua for masyarakat gitu. Ada hal, makanya anytime pemerintah butuh, ya mohon monggo warga masyarakat juga. Kami akan sosialisasikan. Karena mau ambil juga for masyarakat For juga masyarakat kan sebenarnya. juga. Cuma untuk peruntukan lain kan. Peruntukan lain. Peruntukan lain. Sebenarnya itu yang dipahami ya. Ya, Kan ini diambil bukan misalnya Pak Sekprov punya atau ada untuk kepemilikan pribadi. Iya, iya. Ini diambil dalam rangka kepentingan umum juga. Kepentingan umum. Yang seperti itu. Mudah-mudahan warga masyarakat disadar, saling memahami. Makin terdidik ya tercerahkan dengan Dicerahkan. Itu saya bilang. Sekarang era digital, dunia maya. Segala sesuatu bisa diramba, dilihat, dirasakan kalau perlu. Nah, mudah-mudahan orang membayangkan sesuatu yang baik, yang mulia dari bayangan-bayangan dunia maya sesungguhnya. Karena komunikasi kita kan tanpa batas lagi. Iya. Bayangkan kalau komunikasi kita mesti sebenarnya intensif sekarang, makanya antara pemandu, siswa, itu sangat daring. Iya. Serba tanpa batas. Ini juga kemarin Pak saya di sini boleh komunikasi dengan kawan yang ada di Eropa. Iya, ini makanya. boleh. Aduh, ini dunia maya semua, era digital yang betul-betul semua berubah. Ya. Jadi poinnya itu ya Pak Ya, Prof, bahwa poinnya itu kami usahakan bahwa tidak berarti sekarang pemerintah diam. Enggak. Tolong tetap berusaha mengkomunikasikan segala sesuatu. lebih konkretnya apa Pak? Karena lebih konkretnya begini, kalau memang ada warga masyarakat yang belum puas, yang belum apa, kami akan menyurat ke pengelola dari Poltekpar itu supaya benar-benar membuka ruang pertemuan, konsultasikan itu dengan publik agar benar-benar terinformasi apa sesungguhnya yang keinginan dari warga masyarakat, apa sesungguhnya yang diinginkan oleh pengelola, sehingga ada kesepakatan. ya. Jangan ada yang berat kan kalau dari awal ada spekulatif yang tendensius, apalagi kecurigaan, bahaya itu. Nah kita usahakan ini Orang jangan ada tahu lagi. hal lagi, so tambah masuk lebih pusing kan. Apalagi terbakar dengan ini kan yang ditakutkan itu segmentasi warna ini dibawa ke ruang publik. Iya. Jadi lain itu siksa merumus itu Pak. Padahal kan tidak seperti itu yang sesungguhnya ada berlaku. Sesungguhnya bukan seperti itu yang saya. Sebab begini Pak, itu yang saya katakan tadi. Sudah ada beberapa prasarana pemerintah, prasarana publik di sana terbangun, beroperasi. Dan kalau perlu ada pelebaran, pengembangan di sana. Artinya memberi tanda sebenarnya sejalan semua ini dia. Sebenarnya kan sejalan. Sejalan semua. Sudah ada ini ya. Sudah ada. Iya. Pak kan nggak bisa bayangkan kalau rumah sakit jiwa beroperasi di sana. Iya. Iya, beroperasi di sana. Berarti kalau ada ekses-ekses yang lain, tentu kan tidak semua juga diceritakan secara terbuka begini. Tinggal dikomunikasikan secara politik. Kalau jadi komunikasikan, iya kalau dia ekses politik ya biarlah. Tapi yang kita bawa ini ranah ruang keterbukaan yang legal, yang sesuai. Jadi bukan menguntungkan siapa-siapa, tapi menguntungkan semua pihak. Win-win solution. Rakyat mendapatkan kompensasi, pemerintah juga mendapatkan dapat membangun prasarana untuk warga masyarakat. Saya kira itu yang. Ya, saya kira penting. Artinya memang akan rakyat yang petani penggarap, walaupun mereka bukan pemilik, tapi karena memang
sudah memanfaatkan lahan itu tentu akan diberikan oleh pemerintah ya, yang tentu membuat mereka juga bisa berkarya menjadi modal atau apa di kemudian hari ya. Ya. Dan Tribuner, saya kira banyak hal ya yang sudah diinformasikan oleh Pak Sekprov terkait dengan persoalan tanah di Kalasei. Banyak hal tentu yang mungkin ada yang belum tahu, so tahu, ada yang setengah tahu, so boleh lebih tahu. Dan tentu poinnya adalah kalau ada hal-hal yang kurang ya cari informasi kepada sumber yang tepat. Tadi Pak Sekprov sudah menyentil, ada misalnya yang di pariwisata, Politeknik Pariwisata, nanti akan Pemprov akan menanyakan sejauh mana komunikasi dengan masyarakat sehingga hal-hal yang akan jadi terhalang boleh selesai ya, karena ini sebenarnya tinggal dinamika di lapangan ya, akses di lapangan. Dan tentu Tribunal sebanyak hal lain yang sudah dibicarakan tadi, semoga ini memberikan kita informasi, menambah wawasan ya, menambah wawasan kepada kita sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Bahkan yang diharapkan Pemprov adalah mari sama-sama kita mendukung semua program pemerintah, termasuk program-program yang di Tanah Kalasei ini yang orientasinya adalah untuk kepentingan umum, untuk kesejahteraan bersama, kesejahteraan masyarakat. Dan seperti biasa Pak Sekprov, sebelum saya menutup bincang-bincang ini, boleh ada closing statement singkat saja, silakan. Apa ya, harapan? Terima kasih. Saya berharap bahwa keberlangsungan pembangunan di provinsi tercinta kita ini tetap berlanjut, tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan kalau perlu terakselerasi dengan didukung oleh seluruh warga masyarakat di Sulawesi Utara, termasuk di dalamnya warga Kalasei, desa Kalasei 1 maupun 2, agar benar-benar tidak lagi terjadi benturan-benturan, apalagi konflik di lapangan nantinya. Saya berharap ini dapat terselesaikan dengan baik dengan adanya keterbukaan dan komunikasi bersama. Terima kasih. Dan Trimuders, demikianlah bincang-bincang dengan topik mengurai benang kusut Tanah Kalasei. Dan tentunya saya Sulu Lintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Steve Keppel, STM MSI, selaku Sekprov Sulut yang sudah berkenan untuk hadir di studio ini dan kita sudah berbincang-bincang. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.